Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Hidayat. Saya adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 7 angkatan 19. Saya berasal dari Satuan Kerja Madrasah Aliyah Negeri 4 Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum kembali materi yang telah dipelajari pada agenda 1 modul 3, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Di mana poin yang pertama yang akan dibahas yaitu tujuan daripada kesiapsiagaan bela negara ini tertuang dalam 3 poin. Yang pertama yaitu memahami konsep bela negara, menginternalisasikan makna dan implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari aparatur sipil negara. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan kesiapsiagaan membangun kesiapan mental dan fisik yang prima untuk mengemban tugas negara. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana aksi, merancang dan melaksanakan rencana aksi negara tentunya yang konkret dan berkelanjutan. Itu tadi 3 poin utama daripada tujuan bela negara. Yang selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang definisi daripada bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, sadar, disertai kerela berkorbanan sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 demi tujuannya yaitu untuk menjaga, merawat, menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi adalah mengenai definisi daripada kesiapsiagaan bela negara. Yang selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air, di mana salah satu contoh indikatornya yaitu menghargai warisan budaya dan kekayaan alam Indonesia. Kemudian nilai yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, di mana contohnya yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nilai bela negara yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk di poin ini salah satu indikatornya kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi setiap sedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kesiapan fisik, mental untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat daripada bela negara. Manfaat daripada kesiapan bela negara yaitu yang pertama, semangat nasionalisme dengan tujuan memperkuat rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Manfaat yang kedua yaitu loyalitas dan kepemimpinan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan dedikasi terhadap bangsa dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu mencegah sikap negatif. Contoh sikap negatif yang harus dicegah adalah melawan korupsi, melawan kemalasan, melawan ketidakdisiplinan demi terciptanya menjadi seorang aparatur sipil negara yang bersih. Kemampuan yang harus dimiliki dalam awal bela negara ini yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi nanti setelah jiwa yang kuat, selanjutnya adalah kita memiliki etika, mental, tentunya menjunjung tinggi kearifan lokal. Selanjutnya yang dibahas yaitu tentang tata tempat kegiatan resmi. Berdasarkan gambar yang tersedia, apabila pemimpin yang melakukan jabat tangan
maka pemimpin datang dari sebelah kanan dan peraturan barisannya adalah posisi tertinggi berada di sebelah kanan, lalu lanjut ke sebelah kiri. Apabila staf dan masyarakat yang berjabat tangan, maka aturannya pemimpin sampai ke bawahannya adalah baris dari sebelah kiri. Dan yang ketiga, apabila tidak berjabat tangan, posisi tertinggi tetap berada di tengah dan diikuti posisi berikutnya secara simetris dari kanan ke kiri. Kemudian tata tempat kegiatan resmi yang kedua yaitu berbentuk U. Di sini posisi nomor urut 1 di tengah bagian bawah U. Semakin dekat dengan posisi 1, maka semakin tinggi jabatan seseorang. Begitupun di meja yang bulat. Posisi 1 tetap ditempat oleh pemimpin. Posisi berikutnya disusun secara bergantian kanan ke kiri dari pimpinan membentuk susunan sehingga membentuk susunan lingkar berdasarkan hierarki jabatan. Dan yang terakhir, tata tempat kegiatan seperti yang terdapat dalam gambar. Dalam pertemuan atau tatap muka, posisi duduk peserta disusun secara berhadap-hadapan dengan pimpinan acara. Pimpinan duduk di bagian depan, tepat di tengah yaitu nomor urut 1. Semakin dekat dengan pemimpin, maka semakin tinggi jabatan seorang. Demikian materi tentang kesiapsiagaan bela negara dan membahas tentang tata tempat kegiatan resmi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.